Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita haturkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa bersama-sama melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Tentu pelajaran bahasa Arab ini bukan pelajaran biasa. Akan tetapi ketika kita belajar bahasa Arab, maka sejatinya kita akan belajar terhadap agama kita ini sendiri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa Arab ini menjadi bahasa dari agamanya, yaitu agama Islam. Kitab sucinya dengan bahasa Arab, nabinya dengan bahasa Arab, hadisnya dengan bahasa Arab, para ulama menyampaikan kepada kita tentang ilmu agama ini juga dengan bahasa Arab. Maka tentunya penting sekali ya bagi kita untuk bisa mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim terbitan dari Islam University of Madinah. Dan alhamdulillah sekarang insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Sudah kita sampai di pelajaran ke-23 ya. Pelajaran ke-23 kitab jilid yang kedua. Dan insya Allah untuk saat ini kita akan masuk kepada latihan yang kelima ya. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan latihan yang keempat, maka sekarang kita lanjut kepada latihan yang kelima. Nah, silakan dibuka bukunya ya, kitab jilid kedua, latihan yang kelima. Mu'alim menyampaikan perintah kepada kita, ta'ammal ma yali, renungkan yang berikut ini. Baik. Di sini Mu'alim menyampaikan contoh kepada kita ada 3 contoh ya. Di sini ada marfu, kemudian ada mansub, dan juga ada majrur. Nah, marfu berarti dia dalam kondisi rafa ya, mansub dalam kondisi nasab, dan majrur dalam kondisi jar. Nah, kita lihat contoh-contohnya di sini ya. Dakhala al-mudarrisu. Nah, kita lihat di sini berarti jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah diawali dengan kata kerja atau fi'il. Dakhala al-mudarrisu berarti ini dia fi'il, ini adalah fa'ilnya. Ya. Maka fa'il di sini kondisinya adalah marfu ya, al-mudarrisu, sehingga karena dia ini tunggal ya, tunggal maka ditandai dengan dhammah ya. Dakhala al-mudarrisu. Nah, sebagai tanda rofanya adalah dhammah. Lalu kemudian ketika dalam posisi mansub ya, dia harokatnya berubah menjadi sa'altul mudarrisa ya, saya telah bertanya kepada Pak Guru. Nah, al-mudarrisa di sini kedudukannya adalah mansub, sehingga beda berubah tandanya. Kalau ini marfu dengan dhammah, mansubnya dengan fathah. Nah, lalu kemudian dalam posisi majrur kita lihat di sana qultu lil mudarrisi ya, saya telah katakan kepada Pak Guru. Nah, di sini ada li ya, maka kemudian dia menjadi majrur ya. Li adalah harf jar. Nah, tanda jarnya adalah dengan kasroh. Nah, sama ya, ini al-mudarrisu, al-mudarrisa, al-mudarrisi. Katanya sama, al-mudarris Pak Guru ya. Nah, tapi harokatnya berbeda. Ini dhammah, ini fathah, ini kasroh. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah posisi dalam kalimat tersebut. Di sini dia sebagai fa'il, maka dia marfu. Nah, di sini sebagai maf'ul bih ya, dia menjadi mansub ya. Dan di sini majrur karena dirawat oleh harf jar ya, lil mudarrisi. Nah, ini kalau tunggal ya. Jadi mudarris seorang guru laki-laki atau satu Pak Guru ya. Nah, bagaimana kalau jamak, kalau banyak ya? Karena kita kemarin sudah mempelajari tentang jamak pada pertemuan yang sebelumnya ya, kita sudah mempelajari tentang jamak mudzakkar salim ya. Nah, mudzakkar salim. Nah, ini contohnya kalau dia jamak maka menjadi dakhalal mudarrisuna ya. Ya, ini jamaknya telah masuk para guru laki-laki ya, para guru laki-laki. Dan di sini bentuknya jamak mudzakkar salim ya. Maka ketika dia jamak mudzakkar salim, marfu'nya ditandai dengan waw ya, dia ada waw. Ya, waw ini sebagai tanda rofa'nya. Nah, bagaimana kalau mansub? Nah, kalau mansub contoh di sini ya, sa'altul mudarrisina ya.
saya telah bertanya kepada para guru laki-laki ya. Di sini tanda mansubnya adalah ya, mudarrisina. Bedakan di sini kan mudarrisuna berubah jadi mudarrisina. Jadi bedanya di ya-nya di sini. Nah, kalau majrur ya berarti sama ya, qultulil mudarrisina. Jadi dari mudarrisuna ya, kalau marfu ya majrurnya juga mudarrisina. Jadi di sini bisa kita lihat sama ya. Untuk mansub dan majrur tandanya sama dengan ya-nya ya. Jadi al mudarrisina di sini lil mudarrisina. Nah, baik. Nah, ini tanda kalau dia jamak ya. Nah, kalau bilangan bagaimana? Bilangan yang genap, yang pas ya, puluhan. Ya, di sini disebutkan di sana ada dakhala isyruna thaliban, telah masuk 20 siswa. Nah, isyrun ini juga bentuknya jamak mudzakkar salim ya, ada waw nun di belakang. Nah, bagaimana kalau kemudian ini menjadi mansub? Ya sama seperti sebelumnya ya, maka dia diganti tandanya dengan ya, tanda wawnya ya, ini kan waw isyrun dengan tanda waw diganti dengan tanda ya. Sa'altu isyrina thaliban, saya bertanya kepada 20 siswa. Qultu li'isyrina thaliban ya, saya katakan kepada 20 siswa. Nah, jadi ini adalah bentuk ya dalam posisi mansub dan posisi majrur, yaitu kalau jamak mudzakkar salim marfu'nya tandanya waw ya, mansub dan majrurnya tandanya dengan ya. Baiklah para pemirsa, ini insya Allah cukup jelas ya, dan kita langsung masuk kepada latihan berikutnya, itu latihan yang ke-6. Di latihan yang ke-6, mu'allim menyampaikan perintahnya kepada kita, akmil al-jumal al-atiyah fi wad'il kalimat allati bainal qausaini fil amakin khaliyah. Ya, lengkapilah ya kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan kata-kata yang terdapat di antara dua kurung pada tempat-tempat yang kosong, atau di titik-titik ya. Nah, contohnya misalkan di sini, contoh sa'altul mudarrisina. Nah, saya telah bertanya kepada Pak Guru, Pak Guru banyak ya, banyak Pak Guru. Nah, di sini dalam kurungnya al-mudarrisuna. Jadi dalam kurungnya ini bentuk marfu'nya dimasukkan ke dalam kalimat sesuai dengan posisinya. Apakah dia nanti marfu, apakah dia nanti menjadi mansub, ataukah majrur. Ya, dengan kaidah sebelumnya tadi yang sudah kita lihat perubahannya seperti ini ya. Perubahan ketika marfu, mansub, dan majrur. Baik. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Nanti setelah saya mengerjakan, kita cocokkan jawaban-jawabannya. Nah, baik, silakan dikerjakan. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakan, sekarang kita bahas ya, kita cocokkan jawaban-jawabannya. Soal yang pertama, ya, soal yang pertama. Yuhibbu al-mudarrisu at-tullaba apa? Yaitu al-mujtahidina ya. Kenapa dia dibaca mujahidin? Ya, karena dia adalah naat dari at-tullab ya. At-tullab dia posisinya mansub ya. Kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih ya. Jadi ini fi'il yuhibbu al-mudarrisu sebagai fa'il, nah ini mansub maf'ul bihnya at-tullaba, dan di sini sebagai naat ya, al-mujtahiduna ya. Jadi kan at-tullaba dia mansub, maka dia yang naatnya juga ikut mansub jadi al-mujtahidina. Jadi di sini wawnya diganti dengan ya, al-mujtahidina. So, insyaallah jelas ya, tinggal diganti aja wawnya diganti dengan ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua, Ra'aitu nuqtah thaliban, saya telah melihat titik-titik siswa. Nah, di sini dalam kurungnya adalah salasun, dimasukkan ke sini karena dia posisinya apa di sini? Ra'aitu, maka di sini posisinya adalah mansub ya, sebagai maf'ul bih ya. Maka dia mansub ya, maka tanda nasabnya dengan ya, wawnya diganti dengan ya. Jadi Ra'aitu salasina thaliban ya. Ra'aitu salasina thaliban. Saya telah melihat 30 siswa.
Nah, lalu yang ketiga, yang pertanyaan yuhibbullahu nuqtatah ya. Yuhibbullahu nuqtatah. Baik. Allah mencintai titik yang dalam titiknya adalah orang-orang muslim. Karena di sini apa ini fiil, ini fa'il, maka di sini maf'ul bih. Maf'ul bih maka dia sebagai mansub ya dari waw diganti ya. Yuhibbullahu al-muslimina. Nah. Terus berikutnya yang keempat, qara'tu ya, saya telah membaca nuqtatah safhatan halaman ya. Maka karena setelah ada qara'tu dia ada fi'il dan ada fa'il, maka dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih kedudukannya adalah mansub ya. Maka ini kalau dirubah jadi mansub berarti wawnya diganti dengan ya. Qara'tu khamsina safhatan. Nah. Baik. Nah, ini soal kemudian yang kelima ya. Soal kelima di sana disampaikan oleh mu'alif ya. Sa'altu contoh al-muhandisuna. Al-muhandisuna dimasukkan kalimat, dia menjadi maf'ul bih, maka dia menjadi mansub ya. Mansub maka sa'altu al-muhandisina. Saya telah bertanya kepada para insinyur. Baik. Nah, selesai kita latihan yang ke-6. Kita lanjut kepada latihan yang ke-7. Nah, di latihan yang ke-7, kita lihat contohnya. Mu'alif menyampaikan kepada kita, perintahnya adalah ta'ammal al-misal summa adif al-kalimatil atiyah ilal kalimatil lati bainal qausaini. Nah, jadi renungkan contoh seperti ini ya. Kemudian ya sandarkan kata-kata berikut ini kepada kata-kata yang ada di dalam kurung. Nah kita lihat contohnya. Contohnya ada abnaul mudarris, abnaul mudarrisi. Ya, ini bentuk dalam bahasa Arab itu adalah bentuk mudhaf ilaih ya. Ini mudhaf dan ini mudhaf ilaihnya. Nah, jadi mudhaf ya di sana dia mu'rab ya. Apakah marfu, mansub dan sebagainya. Kalau di sini contohnya dia adalah marfu ya. Ada mudhaf ilaih maka dia adalah majrur ya, mesti majrur karena dia sebagai mudhaf ilaihnya. Ya, abnaul mudarrisi. Nah, di sini tandanya dengan kasroh karena dia tunggal ya, isim tunggal. Nah, kalau dia jamak mudzakkar salim ya, maka kemudian kalau jamak mudzakkar salim marfu'nya adalah al mudarrisuna ya, sebagaimana tadi ya, contoh al mudarrisuna di ya ini sini ya, al mudarrisuna, maka ketika dia majrur ya, maka dia menjadi al-mudarrisina ya. Jadi tandanya dengan ya. Nah, di sini maka kemudian kalau dia mudhaf ilaih dia majrur maka menjadi abnaul mudarrisina ya, putra-putranya para pak guru atau pak guru laki-laki yang banyak. Nah, seperti ini. Jadi sekarang tinggal dimasukkan saja ini kata-kata dalam kurung ini ke kata depannya ini ya. Ya, ini kata depan atau kata depannya disandarkan ke sini ya, sehingga kata ini nanti berubah menjadi kata yang majrur. Nah karena ini semuanya jamak mudzakkar salim ya, maka insya Allah mudah ya, tinggal diubah tandanya. Kalau dia marfu dengan waw, maka kemudian ketika majrur dia dengan yaitu dengan ya. Baik ya, mudah sekali ya, tinggal dimasukkan saja. Baik, langsung aja ya kita sampaikan jawabannya aja kalau gitu karena sangat mudah ya. Jadi di sini pertama buyutu al-muhandisun ya. Maka al-muhandisun ketika disambungkan maka jadi buyutul muhandisina ya. Wow, diganti ya. Ya, rumah-rumahnya para arsitek ya, buyutul muhandisina. Lalu kemudian yang kedua ya di sini sayyaratul mudarrisina ya. Ini wow, diganti ya. Mobil-mobilnya para pak guru ya, para guru laki-laki, sayyaratul mudarrisina. Lalu yang ketiga ya, amirul mukminina ya, sering kita dengar ya, amirul mukminin ya, pemimpinnya orang-orang mukmin ya, seperti gelarnya Khalifah Umar bin Khattab ya, amirul mukminina. Lalu yang keempat, imamul muslimina ya, imamnya orang-orang muslim. Jadi ini tinggal diganti dengan ya aja ya, imamul muslimina, imamnya orang-orang muslim. Lalu yang kelima,
Dakakinul bakolina ya. Dakakinul bakolina. Ya, toko-tokonya ya, kalau juga apa namanya tunggalnya kan dukan yang jamak dakakin. Dakakinu al bakolin yaitu para penjual ya. Bakol itu penjualnya. Ya. Para penjual peracangan lah kalau seperti kita ya mungkin ya. Jadi toko-tokonya para penjual peracangan. Dakakinul bakolina. Jadi ya asik di sini. Lalu kemudian yang terakhir yang keenam di sana apa soalnya adalah dinul kafirina ya. Kalau disambungkan yang dinul kafir yang agamanya orang-orang kafir. Tapi alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Maka mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik dan menambah ya apa yang kita pahami dari ilmu bahasa Arab tentang ya bentuk-bentuk jamak mudzakkar salim tersebut. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita dan menjadikan ini sebagai tambahan kebaikan untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.